Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah kimia organik. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hidrokarbon, maka dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gugus fungsi pada senyawa organik. Apakah itu gugus fungsi? Jadi, gugus fungsi itu adalah suatu kelompok gugus khusus pada atom dalam molekul yang berperan dalam memberi karakteristik reaksi kimia pada molekul tersebut. Nah, contohnya ini. Di sini, kalau kita cermati, ini adalah rantai alkana, kemudian OH ini dia bertindak sebagai gugus fungsinya. Nah, gugus fungsi ini nanti menentukan sifat kimia senyawa, kemudian dia juga akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Kemudian di sini ada beberapa contoh gugus fungsi. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin yaitu hidrokarbon tidak jenuh atau alkena, di mana rumus umumnya ini bisa kita lihat ada RCH, kemudian ikatan rangkap 2 CH2. Contohnya ada CH3CH, ikatan rangkap 2 CH2, di mana kita beri nama propena, atau bisa juga rumus umumnya kayak kemarin yang sudah kita pelajari yaitu CnH2n. Kemudian untuk yang kedua itu ada hidrokarbon tidak jenuh lagi yaitu alkuna, di mana dia memiliki ikatan rangkap 3. Di sini dicontohkan ada propuna. Selanjutnya ada gugus fungsi CE, di mana dia dinamakan sebagai halo alkana, di mana X ini adalah halidanya yang berasal dari golongan halogen, kemudian C atom karbonnya, rumus umumnya adalah Rx. Contohnya di sini ada CHCl3, namanya triklorometana. Kemudian ada gugus fungsi OH, di mana dia nama gugus fungsinya adalah alkohol, rumus umumnya adalah ROH. Di sini dicontohkan CH3CH2OH yang diberi nama etanol. Kemudian ada gugus fungsi lagi, ada O, gugus fungsi O, di mana ini di sebelah kiri sama kanannya dia mengikat atom C. Di sini diberi nama oleh ether atau alkoksida. Contohnya di sini ada CH3OCH3 yang diberi nama metoksimetana atau dimethyl ether. Selanjutnya ada gugus fungsi COH, di mana namanya adalah aldehid atau alkanal. Rumus umumnya ada RCOH. Di sini dicontohkan ada CH3COH yang diberi nama etanal. Kemudian ada gugus fungsi C ikatan rangkap 2O yang diberi nama keton dengan rumus umum RCOR. Contohnya ada CH3COCH3 yang diberi nama propanon atau dimetil keton. Selanjutnya ada gugus fungsi COOH yang diberi nama asam karboksilat atau asam alkanoat, di mana rumus umumnya ada RC ikatan rangkap 2OOH, kemudian contohnya ada CH3C ikatan rangkap 2OOH yang diberi nama asam etanoat. Berikutnya ada gugus fungsi C ikatan rangkap 2O, kemudian O, kemudian di sini ada lagi C, diberi nama ester atau rumus umumnya RC ikatan rangkap 2O OR, di mana di sini dicontohkan ada CH3C ikatan rangkap 2O OCH3, kemudian namanya adalah metil etanoat. Selanjutnya ada gugus fungsi C ikatan rangkap 2ON yang diberi nama amida. Rumus umumnya di sini ada 3, ada RCONH3, RCONHR, RCONR2. Di sini dicontohkan CH3C ikatan rangkap 2O NH2 yang diberi nama etanamida. Yang terakhir ada gugus fungsi N diberi nama amina.
Di sini rumus umumnya ada RNH2, R2NH, dan R3N. Dicontohkan ada CH3NH2 yang diberi nama aminometana, di mana semuanya ini akan kita kupas satu-satu, kita pelajari satu persatu dalam mata kuliah kimia organik ini. Berikutnya, kalau dijabarkan gugus-gugus fungsi yang umum, itu yang pertama ada gugus fungsi OH atau hidroksil, di mana gugus ini terdapat pada alkohol dan fenol. Yang kedua, ada gugus fungsi C, ikatan rangkap 2O, yang biasa disebut dengan karbonil, di mana gugus fungsi ini terdapat pada golongan aldehid dan keton. Yang ketiga, ada gugus fungsi COOH atau biasa dinamakan karboksil, di mana gugus ini merupakan kombinasi antara gugus C ikatan rangkap 2O atau karbonil dan gugus OH atau hidroksil, di mana dari kombinasi nama kedua gugus ini pula lah diperoleh nama karboksil. Nah, gugus karboksil ini adalah gugus fungsi pada golongan asam karboksilat. Selanjutnya ada gugus NH2 atau amino, di mana gugus ini terdapat pada senyawa amina primer dan asam amino. Ada gugus fungsi OR atau alkoksi, di mana gugus fungsi alkoksi ini terdapat pada golongan ether. Kemudian ada gugus NHR dan NR1R2. Kedua gugus ini merupakan turunan dari gugus NH2 dan terdapat pada amina primer dan amina sekunder. Gugus-gugus turunan dari COOH atau karboksilat. Nah, kemudian ada yang dinamakan isomer fungsi, di mana senyawa-senyawa atau molekul ini memiliki rumus yang sama, rumus struktur yang sama. Contohnya di sini ada alkanol dan alkoksi alkana yang memiliki rumus struktur yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Yang kedua ada alkanal dan alkanon, di mana rumus strukturnya ada CnH2nO. Kemudian yang ketiga ada asam alkanoat dan alkyl alkanoat yang berisomer fungsi, di mana rumus strukturnya sama, yaitu CnH2nO2, di mana ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama, gugus fungsi yang akan kita bahas adalah alkanol atau alkohol, di mana alkanol atau alkohol ini memiliki gugus fungsi OH dengan rumus molekul CnH2n plus 2O. Tata nama IUPAC-nya yaitu dengan cara mengganti akhiran A pada alkana menjadi akhiran ol. Sementara untuk tata nama trivial, walaupun ini jarang digunakan, tapi juga harus kita pahami sama-sama, di mana alkohol ini memiliki tata nama trivial, yaitu ROH, di mana R itu adalah alkilnya, OH itu adalah alkoholnya. Contohnya di situ ada alkananya atau alkinya, alkana yang menjadi cabang, jadi dia jadi alkil. Alkana yang kehilangan satu atom hanya, jadi di sini dia jadi alkil. Karena ini ada 3, berarti nama alkilnya adalah propil, karena kalau pada alkananya dia namanya adalah propana. Ketika jadi cabang atau alkil, dia namanya jadi propil. Jadi ini cukup kita namai propil alkohol, seperti itu kalau nama trivial. Sementara untuk tata nama IUPAC akan kita bahas lebih lanjut berikut ini. Tata nama IUPAC atau alkanol atau alkohol, kalau dulu kalian di bangku SMA tentunya sudah sering ini ya, di kelas 12 SMA sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang alkanol atau alkohol. Nah, untuk penamaan IUPAC yang akan saya bahas di sini adalah penamaan IUPAC yang terbaru tahun 2013. Jadi yang pertama, langkahnya masih sama, yaitu tentukan rantai utama atau rantai terpanjang yang memiliki gugus fungsi OH. Kemudian berikan penomoran atom C dimulai dari atom C paling dekat dengan gugus OH. Yang ketiga, tuliskan nomor atom karbon yang mengikat gugus alkil dan gugus fungsi OH. Yang keempat, jika terdapat cabang alkil, tuliskan nama cabang gugus alkil.
Kemudian urutan penamaan alkanol atau alkohol yang pertama adalah nomor cabangnya. Kemudian jika jumlah cabangnya itu, misal cabangnya itu berbeda, maka diurutkan berdasarkan abjad seperti ketika kita menamai cabang pada alkana. Kemudian jika cabangnya itu sama, maka diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Berikutnya nama cabang alkana menjadi alkil. Jadi misalnya cabangnya itu CH3, kalau pada alkana kan ada CH4 namanya metana. Berarti kalau dia jadi cabang namanya jadi metil dan seterusnya. Kemudian nama rantai induk diikuti dengan nomor letak gugus fungsi. Di sini contohnya akhiran gugus fungsi dikasih akhiran ol kalau pada gugus alkanol atau alkohol, kemudian nama cabang ditulis serangkai dengan rantai induk. Nomor cabang dan nama cabang dirangkai dengan tanda strip. Contohnya, di sini kalau kita dulu di SMA, kita belajarnya kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ini berarti rantai terpanjang itu dihitung dari yang paling dekat dengan gugus OH. Berarti ini kalau kita nomori dari kiri, itu gugus OH-nya ada pada nomor 3, 1, 2, 3. Sementara kalau kita nomori dari kanan, gugus OH-nya berada pada nomor 1. Maka yang benar adalah kita nomori dari kanan, yang paling dekat dengan gugus OH. Kemudian gugus OH-nya ada di nomor berapa? Karena ini rantainya lurus, berarti kan tidak ada cabangnya, jadi kita tidak perlu menuliskan cabangnya karena memang tidak ada. Jadi langsung saja ini ada angka 1 untuk gugus OH-nya terletak pada atom C nomor 1, jadi di sini dituliskan 1, kemudian rantai terpanjangnya ada 3, kalau pada alkana namanya propa, tinggal nakhiri akhiran ol, jadi namanya adalah 1 propanol. Sementara untuk penamaan yang paling terbaru adalah kita sebutkan dulu rantai induknya dalam gugus fungsi alkana, karena ini rantai terpanjangnya adalah propana, berarti kita tulis propan ya, maaf ini kurang N, jadi kita tuliskan propan. Kemudian untuk OH-nya ini terletak di nomor 1, maka kita tuliskan 1, kemudian dikasih akhiran ol, ini ya akhiran gugus fungsi ol. Kemudian ini adalah contoh yang ada cabangnya. Seperti tadi, seperti aturannya, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya dari yang paling dekat dengan gugus fungsi OH. Kalau kita nomori dari kiri, gugus fungsi OH-nya ada di nomor 3. Sementara kalau kita nomori dari kanan, gugus fungsi OH-nya ada di nomor 2. Maka penomorannya kita mulai dari kanan. Kemudian, selain ada gugus fungsi OH di nomor 2, ternyata di sini juga ada cabangnya, rantai cabangnya, yaitu metil ada di nomor 2. Maka, untuk penamaannya, kita tuliskan dulu nomor cabangnya, kemudian nama cabangnya karena hanya ada 1, ya tinggal dituliskan saja 2 metil, kemudian gugus fungsi OH-nya ada di nomor 2, rantai terpanjangnya ada 4, kalau di dalam alkana itu, kalau 4 itu namanya butan, tinggal nambahi akhiran ol, jadi 2 metil 2 butanol. Untuk penamaan yang terbaru, berdasarkan aturan IUPAC terbaru pada tahun 2013, penamaannya kita tuliskan terlebih dahulu adalah nomor cabangnya, yaitu nomor 2, kemudian dipisahkan dengan tanda hubung, seperti aturannya tadi, tanda hubung strip, kemudian diikuti dengan nama cabangnya itu adalah metil, langsung dihubungkan dengan rantai terpanjangnya, karena rantai terpanjangnya ada 4, itu artinya butan, kemudian diikuti dengan nomor gugus fungsi OH-nya ada di nomor 2, kemudian diakhiri dengan akhiran ol. Seperti itu untuk aturan penamaan IUPAC yang terbaru. Silahkan nanti dalam pengerjaan untuk soal-soalnya dituliskan dua-duanya ya, untuk penamaan aturan IUPAC yang lama dengan aturan IUPAC terbaru. Selanjutnya di sini ada 4 latihan soal, silahkan nanti dikerjakan, kemudian kita diskusikan sama-sama pada forum diskusi kita di LMS. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di forum diskusi kita di LMS. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.